Xiao lahir pada 1994 di sebuah kota pesisir di Cina. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri yang bertugas di bidang inspeksi pangan, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa. Xiao bercita-cita menjadi ahli biologi dan dia pun secara rutin mencetak prestasi baik di ujian masuk perguruan tinggi nasional Cina maupun dalam kompetisi olimpiade yang menawarkan kepada pemenang masuk ke perguruan tinggi tanpa melalui tes. Pada akhir 2000, Xiao bersama pacarnya saat itu mengikuti kompetisi tersebut. Pacarnya dinyatakan menang dan dia kuliah di universitas bergengsi di Cina Selatan, sementara Xiao tidak lolos. Xiao malah memutuskan untuk kuliah di Amerika dan dia diizinkan karena orang tuanya memang telah menabung lebih dari $100.000 untuk pendidikannya. Di Amerika, Xiao bertemu Li yang 3 tahun lebih tua darinya. Ibu Xiao mengatakan dia naksir kepada Xiao, tetapi bagi ibunya sudah biasa karena memang sudah banyak yang naksir putrinya. Sang ibu pernah sekali bertemu Li saat dia berada di Dalian dan mengingatnya sebagai seorang pemalu. Meskipun Li tampaknya memiliki orang tua yang kaya, tetapi ibunda Xiao dan ayahnya menganggap Li tidak cocok untuk putri mereka. Xiao diterima di Iowa State University dan dia mengambil jurusan teknik kimia pada tahun 2012 yang ternyata tidak menyenangkan hati ayahnya dengan alasan tidak banyak wanita yang memilih jurusan itu. Li seolah mengejar Xiao saat dia memutuskan pindah dari Rochester University ke University of Iowa, tempatnya belajar bisnis. Di Iowa, sebagian besar teman Xiao yang juga sesama siswa Tionghoa mengenalnya sebagai orang yang sangat ramah, yang bersedia mengajari temannya berbahasa Mandarin dan suka berdansa di pesta. Dia juga populer karena kemampuannya memecahkan Rubik dengan cepat. Sekalipun teknik bukanlah mata pelajaran favoritnya, tetapi Xiao bisa mempertahankan nilai rata-ratanya 3,75. Li dan Xiao tampak sering bersama dan hal inilah yang membuat teman-temannya mengira Li adalah pacarnya, tetapi menurut orang-orang yang mengenal Xiao, tahu kalau dia menjalin hubungan dengan pemuda lain. Li bahkan nekat pindah bersama Xiao pada 2013 yang membuat teman sekamarnya sangat kesal. Li sangat jorok dan lagi pula tidak biasa seorang laki-laki tinggal di asrama perempuan. Teman-teman asrama Xiao berusaha mengusirnya, tetapi dia ngotot tidak mau pergi. Pada awal 2014, Li memberikan alamat Xiao dan mengklaim itu alamatnya saat dia melanggar lalu lintas sebanyak 2 kali. Teman-teman Xiao yang lain juga menilai buruk atas Li, dan Xiao sendiri tidak pernah menyinggungnya saat sedang bersama teman-temannya. Pada 3 Desember, Karen, teman Li, mendapat telepon darinya. Dia mengatakan mencoba menelpon Xiao, tetapi entah kenapa dia tidak menjawab, tetapi di telepon Xiao terdengar sedang berbicara dengan pria lain. Tetapi setelahnya, Li dan Xiao tampaknya menikmati akhir pekan bersama. Karena kehadiran Li tidak disambut baik teman sekamar Xiao, maka mereka berdua pergi dengan membawa Toyota Camry krem milik Li dan menginap di Budget Inn pada 5 September. Pemilik hotel mengenali mereka karena sudah 2 kali mereka pernah menginap di sana. Pada malam berikutnya, Ken, si pemilik hotel, melihat Xiao ke lobi sendirian. Pada pagi hari tanggal 7 September, Ken bangun dan ternyata mobil krem mereka sudah tidak tampak. Sekalipun kamera CCTV hotel terus-menerus aktif, tetapi kedua sosok ini sama sekali tidak tampak. Malam harinya, ayah Xiao mengirim SMS dari Cina. Ayahnya ingin menanyakan apakah Xiao jadi mengganti kacamatanya yang katanya hilang. Sang ayah mendapat SMS balasan yang memberitahukan dia meminjam kacamata teman. Ketika ayahnya minta video call, tetapi jawabnya dia masih sangat sibuk. Ada SMS lain yang terkirim dari nomor Li ke salah satu teman sekamar Xiao yang bernama Yang. SMS ini seolah-olah diketik oleh Xiao. Dikatakan di sana, Li akan pulang ke Cina karena alasan darurat dan Xiao akan naik bis menuju Minnesota untuk mengunjungi beberapa teman Cinanya minggu depan. Esok harinya, Yang SMS Li untuk menanyakan kabar Xiao yang dibalasnya dengan, "Xiao baik-baik saja sekarang." Seminggu kemudian, pada saat Li ulang tahun tanggal 16 September,
yang mengirim ucapan selamat, tetapi dia tidak membalas. Padahal Lee tidak seperti itu. Yang mulai mengira ada sesuatu yang tidak beres. Di sekitaran waktu inilah, teman sekamar Xiao mulai khawatir karena weekend sudah berlalu dan Xiao tidak memberi kabar dan belum kembali. Melalui medsos, mereka menghubungi teman-teman di Minnesota yang mengatakan tidak satu pun pernah bertemu Xiao akhir pekan itu. Teman-temannya segera melaporkan hilangnya Xiao kepada polisi pada 18 September. Polisi tidak menemukan bukti kalau Xiao naik bis ke Minnesota. Seminggu berikutnya, polisi menggeledah kamar Xiao. Mereka menemukan kwitansi pembelian mobil Camry milik Xiao di Kentucky. Pada 26 September, polisi mendapatkan nomor platnya ternyata terdaftar di departemen kepolisian lain. Seminggu sebelumnya, polisi sudah mendapat surat perintah penggeledahan mobil BMW Lee yang diparkir di dekat apartemennya di pinggiran timur kota. Pada malam polisi Ames memposting pencarian atas mobil Xiao, mereka langsung menemukannya di kompleks Lee. Penghuni sebuah kompleks di sana mengatakan mobil itu sudah lama berada di sana dan mereka mengeluhkan bau busuk yang berasal dari dalamnya. Dengan membawa surat perintah, polisi menggeledah mobil tersebut dan benarlah di dalamnya terdapat mayat. Pembusukan mayat itu dipercepat oleh paparan panas matahari di akhir musim panas. Jenazah itu kemudian dikonfirmasi sebagai Xiao. Polisi segera menyimpulkan kalau kematiannya mencurigakan. Otopsi mendapatkan penyebab kematian yaitu sesak nafas dan trauma benda tumpul yang dilakukan orang lain. Tetapi waktu kematian tidak dapat ditentukan. Kepala korban dibungkus handuk dengan sangat rapat. Handuk yang sama ditemukan di hotel Budget Inn tempat Xiao dan Lee pernah menginap. Di samping tubuhnya, yaitu di bagasi, terdapat barbel seberat 7 kg. Di bagasi juga ditemukan dokumen perjalanan yang menunjukkan pada 6 September, Lee memesan penerbangan dari Bandara Iowa Timur menuju Beijing. Berdasarkan catatan telepon diketahui bahwa SMS kepada teman-teman Xiao dikirim dari Chicago saat Lee dalam penerbangan. Di apartemen Lee, polisi mendapati bukti yang menunjukkan Lee pergi dengan tergesa-gesa. Tampak belanjaan masih di kantongnya, kotak susu terbuka ada di meja sampai membusuk, dan kopornya pun tertinggal. 3 hari setelah mayatnya ditemukan, surat penggeledahan turun atas kamar hotel di Budget Inn yang telah disewa Lee dan Xiao. Di dalamnya, polisi menemukan percikan dan tetesan cairan yang telah mengering. Polisi meyakini Xiao dibunuh di hotel, kemudian mayatnya dimasukkan ke bagasi mobilnya dan dibawa ke parkiran kompleks Lee. Seorang teman Tionghoa Lee melaporkan bahwa di sebuah pesta sebulan sebelum Xiao menghilang, Lee sempat bertanya berapa lama polisi tahu kalau seseorang menghilang. Teman-temannya menganggap pertanyaannya aneh dan melenceng dari topik percakapan saat itu. Polisi tidak dapat menemukan Lee dan meyakini sesuai bukti kalau dia sudah terbang ke Cina. Polisi kemudian mendapat konfirmasi bahwa Lee telah melewati bea cukai di Beijing pada 10 September. Sejak saat itu, dia tidak terlacak baik di Tiongkok maupun di tempat lain. Polisi Cina dan Amerika mengadakan kerjasama atas pencarian Lee. Polisi Wenzhou mulai memantau keberadaan Lee. Kadang-kadang saat keberadaan Lee terpantau, dia langsung menghilang sebelum polisi mendatangi lokasinya. Mereka juga kekurangan bukti untuk bisa menuntutnya karena mereka menunggu informasi dari Iowa. Kemudian pada bulan April, penyelidik dari Cina terbang ke Iowa dan dengan bantuan rekan Amerika, mereka menginterview para saksi dan mempelajari TKP. Mereka kembali ke Cina dengan membawa bukti ini. Pada pertengahan Mei, Lee menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Cina. Dengan menggunakan bukti dari Iowa, agen dari Biro Investigasi Kriminal mengajukan kasus terhadapnya sementara Lee masih ditahan. Pada akhir Juni, Kementerian Keamanan Umum mengumumkan penangkapan resmi atas Lee dengan tuduhan pembunuhan yang disengaja. Lee menghadapi eksekusi. Di bawah Undang-Undang Iowa, hukuman yang diberikan adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.
Ayah Xiao telah diberitahu oleh pihak berwenang bahwa Li akan diadili di Cina, sekalipun kejahatan itu terjadi di Amerika. Pada Maret 2016, Li mengaku bersalah atas dakwaan di Pengadilan Rakyat Menengah di Wenzhou. Dia menyebut tindakannya irasional dan impulsif. Li mengakui dia mencintai Xiao dan dia tidak terima saat mengetahui Xiao berselingkuh dengan pria lain. Namun, dia membantah telah merencanakan pembunuhan ini sebelumnya. Dia berdalih telah membeli tiket dengan sengaja beberapa hari sebelumnya karena memang berniat untuk kembali ke Cina. Dia menekankan harus segera kembali dalam keadaan apapun karena sudah tidak kuat menanggung stres yang dia rasakan. Li memohon keringanan hukuman atas dasar tersebut di depan pengadilan. Li menghadapi hukuman yang rentangnya antara 10 tahun penjara bahkan hukuman mati. Orang tua Li telah membayar $300.000 atas hal ini sebagai kompensasi. Penyelidik dari Iowa melakukan perjalanan ke Cina untuk menyaksikan jalannya persidangan. Sekembalinya para penyelidik ke Iowa, mereka mengungkapkan lebih banyak detail dalam kasus tersebut dalam sebuah konferensi pers. Mereka masih tidak yakin kapan tepatnya Xiao meninggal. Mereka meyakini kemungkinan besar dia masih selamat saat mendapat pukulan awal dari Li, atau mungkin dalam keadaan mati lemas setelah Li memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah koper dan menaruhnya dalam bagasi mobil. Sekalipun Li mengklaim di hadapan pengadilan kalau itu bukan kejahatan atas dasar nafsu, para penyelidik Iowa yakin kalau dia telah merencanakan pembunuhan itu sebelumnya, dan bahkan rencana awalnya adalah memasukkan barbel ke dalam koper untuk dijadikan pemberat supaya dapat ditenggelamkan di sungai. Pada bulan Agustus, Li dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.